Saudari-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Sabtu 17 September 2022, hari biasa pekan biasa ke-24. Menu sabda kita dari Injil Suci menurut Lukas, bab 8 ayat 4 sampai 15. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, ketika sang penabur menaburkan benih di ladangnya, tidak semua benih jatuh di tanah yang baik. Hanya sebagian benih saja yang bisa menghasilkan buah limpah, yaitu benih yang jatuh di tanah yang baik. Kita hidup di tengah dunia yang seringkali tidak bersahabat dan menakutkan dengan segala ragam macam himpitan kepentingan, tekanan pekerjaan, dan kesulitan mengembangkan usaha. Orang saling berlomba untuk mendapatkan banyak dengan menjatuhkan sesama. Yang penting aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Benih yang disampaikan oleh Tuhan dalam perumpamaan hari ini adalah sabda Allah. Sabda Allah tetap ditebar kepada semua orang di tengah dunia yang semacam itu tadi. Benih itu akan tumbuh bila suatu saat manusia ingat dan sadar akan siapa dirinya di hadapan Tuhan Allah dan sesama. Dan Tuhan Yesus selalu menabur benih sabdanya, seolah-olah tidak peduli lagi sikap kita bagaimana. Sebagai sang penabur, Tuhan Yesus selalu punya harapan. Bila suatu saat kita ingat Tuhan, benih itu masih ada di hati kita dan mampu menumbuh suburkan benih sabda itu. Tuhan Yesus terus-menerus
menaburkan benih sabdanya itu. Hingga suatu masa di mana hati kita siap menumbuh suburkan benih sabdanya itu. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau selalu peduli pada kami. Kendati pun seringkali kami kurang peduli dan menaruh hati pada sapaan-Mu. Kami mohon berkat-Mu hari ini, agar dapat mendengar sapaan-Mu dan berbuat sesuatu meskipun kecil, tapi dengan kasih yang besar kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Meraja, sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.